Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran matematika. Perkenalkan, saya Julviana, mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 2 dari Universitas Muhammadiyah Maumere. Di video ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam aljabar, yaitu deret hitung atau yang juga dikenal sebagai deret aritmatika. Teman-teman, sebelum kita mulai ke materi inti, yuk kita lihat dulu apa saja tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Dengan mengetahui tujuan, kita jadi tahu arah belajarnya kemana dan bisa lebih fokus untuk mencapainya. Tujuan yang pertama, kita akan memahami konsep barisan dan deret aritmatika secara logis dan sistematis. Tujuan yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana menentukan rumus suku Kn dan jumlah n suku pertama dalam deret aritmatika. Dan tujuan yang ketiga, kita akan melihat bagaimana konsep ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui penyelesaian soal-soal konseptual. Nah, memulai video ini, kita akan mempelajari konsep dasar dari deret aritmatika, rumus-rumus penting, menyelesaikan soal-soal, dan juga melihat bagaimana deret ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Silakan siapkan alat tulis teman-teman, dan mari kita pelajari bersama-sama secara perlahan dan menyenangkan. Kalau ada bagian yang terasa cepat, teman-teman bisa pause videonya, catat dulu, lalu lanjutkan kembali. Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajarannya. Sekarang kita mulai masuk ke materi pertama, yaitu definisi barisan dan deret aritmatika. Yang pertama kita bahas adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang tetap antara dua suku yang berurutan. Contohnya, kita punya barisan 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Kalau kita hitung selisihnya, 5 dikurang 2 hasilnya 3, begitu juga 8 dikurang 5 tetap 3. Nah, karena selisih antara sukunya selalu sama, maka ini disebut barisan aritmatika. Jadi, di sini kita bisa simpulkan bahwa barisan tersebut memiliki beda 3. Lalu, apa itu deret aritmatika? Kalau barisan menyebutnya angkanya satu per satu, maka deret adalah hasil dari penjumlahan suku-sukunya. Contohnya, kalau barisan 2, 5, 8, 11, 14, maka deretnya adalah 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 dan seterusnya. Jadi singkatnya, barisan itu urutan bilangannya, sedangkan deret adalah jumlahnya. Sampai sini semoga teman-teman sudah bisa membedakan antara barisan dan deret ya. Setelah ini kita akan lanjut membahas bagian penting dalam deret aritmatika, yaitu rumus-rumus yang digunakan. Yang pertama adalah rumus suku Kn. Ditulis sebagai UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. Rumus ini digunakan untuk mencari nilai suku Kn dalam suatu barisan aritmatika. Misalnya, berapa suku ke-10 dari suatu barisan, maka tinggal masukkan nilai A, B, dan N ke dalam rumus ini. Berikut adalah rumus untuk menghitung jumlah N suku pertama dari deret aritmatika. Ada dua bentuk rumus yang bisa digunakan. Rumus yang pertama, Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. Rumus kedua, Sn sama dengan N per 2 kali buka kurung A ditambah UN tutup kurung. Rumus yang pertama digunakan saat diketahui nilai suku pertama dan bedanya. Sedangkan rumus yang kedua bisa dipakai jika diketahui suku pertama dan suku Kn. Dengan memahami dua rumus ini, kita bisa menyelesaikan hampir semua soal dasar tentang deret aritmatika. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, penting banget buat kita memahami unsur-unsur atau komponen dalam barisan dan deret aritmatika.
Dengan mengenal simbol-simbol ini, kita bisa lebih mudah memahami dan menggunakan rumus-rumus yang tadi sudah kita pelajari. Yang pertama adalah huruf A, yaitu huruf suku pertama. Lalu B disebut beda, yaitu selisih antara dua suku yang berurutan. N adalah banyaknya suku yang kita hitung. UN adalah suku ke N atau suku ke berapapun yang ingin kita cari. Dan SN adalah jumlah N suku pertama dalam deret. Contoh, sekarang kita lihat contohnya ya. Misalnya kita punya barisan 5, 9, 13, dan seterusnya. Dari sini kita bisa tentukan suku pertamanya adalah 5, kemudian bedanya B bisa dihitung dari selisih dua suku awal. 9 kurang 5 sama dengan 4, jadi bedanya adalah 4. Gimana? Sampai sini masih semangat kan? Nah, setelah kita mengenal semua unsur-unsur penting dalam barisan dan deret aritmatika, sekarang saatnya kita uji pemahaman teman-teman lewat soal. Di slide berikutnya, kita akan coba contoh soal lengkap mulai dari mencari suku ke N sampai menghitung jumlah N suku pertama. Ayo, siapkan kertas dan alat tulis teman-teman dan coba kerjakan dulu sebelum jawabannya saya jelaskan. Dan yang menarik, soal-soal ini tidak cuma soal hitungan biasa ya, tapi juga bisa mewakili hal-hal yang sering kita temui di kehidupan nyata. Sudah siap? Yuk, kita lanjut ke contoh soal pertama. Sekarang kita masuk ke contoh soal pertama. Soalnya sederhana tapi penting. Kita akan belajar bagaimana cara menentukan suku KN dari barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Ditanya, berapakah nilai suku ke-10? Yuk coba kita pikir dulu sebentar, jangan buru-buru lihat jawabannya. Oke, sekarang kita bahas bersama ya. Suku pertama sama dengan 5, suku B sama dengan 9 kurang 5 sama dengan 4. Rumusnya yaitu UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. U10 sama dengan 5 tambah buka kurung 10 kurang 1 tutup kurung kali 4 sama dengan 5 tambah 36 sama dengan 41. Jadi, suku ke-10-nya adalah 41. Oke, sampai sini paham kan teman-teman? Mudah saja loh untuk menentukan suku KN itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke slide berikutnya yaitu dengan contoh soal kedua. Yuk, lanjut ke contoh soal kedua. Kita akan coba hitung jumlah berapa suku pertama dalam deret. Di sini, kita akan belajar bagaimana cara menghitung jumlah N suku pertama dalam barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah 15 suku pertama dari barisan ini? Ingat, ini kita simbolkan sebagai S15. Yuk kita coba kerjakan bersama. Langkah pertama, tentu kita cari dulu unsur-unsurnya. Suku pertama sama dengan 2, beda sama dengan 6 kurang 2 sama dengan 4, N-nya sama dengan 15. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus jumlah N suku pertama. Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. Substitusikan ke rumus. S15 sama dengan 15 per 2 kali 2 dikali 2 tambah buka kurung 15 kurang 1 tutup kurung kali 4. S15 sama dengan 15 per 2 kali
4 tambah 56. 15 per 2 kali 60 sama dengan 450. Jadi, jumlah 15 suku pertama dari barisan tersebut adalah 450. Kita sudah bisa menentukan suku ke N dan menjumlahkan N suku pertama. Bagaimana? Sangat mudah kan teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana soal-soal seperti ini muncul dalam bentuk aplikasi di kehidupan nyata. Yuk lanjut ke contoh soal 3. Teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Aplikasi deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kita akan lihat bagaimana rumus-rumus yang tadi kita pelajari bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata. Coba perhatikan soal ini ya. Sampah plastik tiap hari bertambah 3 kg. Di hari pertama, jumlahnya 2 kg. Berapa total sampah plastik selama 15 hari? Kebayangkan, ini bisa saja kejadian nyata di rumah atau di lingkungan kita. Oke, kita identifikasi dulu unsur-unsurnya. A sama dengan 2, jumlah sampah di hari pertama. B sama dengan 3, pertambahan sampah tiap hari. N sama dengan 15, total hari yang ditanyakan. Karena ini soal jumlah total, maka kita gunakan rumus jumlah N suku pertama. S15 sama dengan 15 per 2 kali 2A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. S15 sama dengan 15 per 2 kali 2 kali 2 tambah buka kurung 15 kurang 1 tutup kurung kali 3. 15 per 2 kali buka kurung 4 tambah 42 tutup kurung sama dengan 15 per 2 kali 46 sama dengan 345. Jadi, total sampah plastik yang terkumpul selama 15 hari adalah 345 kg. Coba bayangkan, kalau kita tidak mengelola sampah dengan baik, jumlahnya bisa meningkat sangat cepat, seperti ini hanya dalam hitungan hari. Dengan deret aritmatika, kita bisa memprediksi dan mengantisipasi kondisi seperti ini secara matematis. Masih ada contoh soal aplikasi lainnya yang tidak kalah menarik. Yuk, lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal aplikasi berikut ini sangat dekat dengan kehidupan kita, apalagi buat teman-teman yang suka menabung. Soalnya adalah, Rani mulai menabung 10.000 pada minggu pertama. Setiap minggu berikutnya, ia menabung 5.000 dari minggu sebelumnya. Pertanyaannya, berapa total tabungan Rani selama 8 minggu? Coba, teman-teman juga pernah nggak nabung rutin mingguan kayak gini? Ini bisa jadi strategi keuangan yang bagus banget loh. Oke, kita tentukan dulu unsur-unsurnya. A sama dengan 10.000 tabungan awal di minggu pertama. B sama dengan 5.000 kenaikan setiap minggu. N sama dengan 8 jumlah minggu. Karena kita ingin tahu total tabungan setelah 8 minggu, maka kita gunakan rumus jumlah N suku pertama, Sn. S8 sama dengan 8 per 2 kali 2 kali 10.000 ditambah buka kurung 8 kurang 1 tutup kurung kali 5.000. S8 sama dengan 4 kali buka kurung 20.000 ditambah 35.000 tutup kurung. S8 sama dengan 4 kali 55.000 sama dengan 220.000. Jadi, total tabungan Rani setelah 8 minggu adalah 220.000.
Ini membuktikan bahwa dengan menabung secara teratur dan bertahap, jumlahnya bisa menjadi besar loh teman-teman. Deret aritmatika seperti ini bisa membantu kita merencanakan keuangan, menabung untuk beli barang impian, atau bahkan untuk modal usaha kecil-kecilan. Yuk kita lihat contoh soal selanjutnya untuk melihat penerapan deret lainnya. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat contoh deret aritmatika yang berkaitan dengan dunia olahraga. Seorang atlet sedang menjalani program latihan lari. Hari pertama, dia berlari 1 km, hari kedua 2 km, hari ketiga 3 km, dan seterusnya hingga hari ke-10. Pertanyaannya, berapa total jarak yang sudah dia tempuh selama 10 hari? Latihan seperti ini biasa digunakan untuk melatih konsistensi dan meningkatkan stamina secara bertahap. Yuk kita hitung. Dari soal ini, kita bisa langsung lihat barisan yang terbentuk. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Dari soal ini, kita bisa lihat barisan yang terbentuk. 1, 2, 3, seterusnya sampai 10. Berarti ini adalah barisan aritmatika dengan A sama dengan 1, jarak lari hari pertama, B sama dengan 1, pertambahan hari tiap hari, N sama dengan 10 jumlah hari. Gunakan rumus jumlah N suku pertama, Sn. E10 sama dengan 10 per 2 kali 2 kali 1 tambah buka kurung 10 kurang 1 tutup kurung kali 1. E10 sama dengan 5 kali buka kurung 2 tambah 9 tutup kurung sama dengan 5 kali 11 sama dengan 55 km. Jadi, total jarak yang ditempuh atlet selama 10 hari latihan adalah 55 km. Bayangkan, kalau teman-teman juga menerapkan pola seperti ini dalam latihan fisik tanpa disadari, teman-teman sudah mencapai jarak yang luar biasa hanya dalam waktu 10 hari. Deret aritmatika sangat berguna untuk menghitung soal progres dalam latihan, diet, atau bahkan jadwal belajar rutin. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian latihan soal. Ini waktunya teman-teman mencoba sendiri ya, biar makin paham dan terbiasa menyelesaikan soal-soal tentang deret aritmatika. Nah, sekarang saatnya teman-teman unjuk kemampuan. Di slide ini tersedia 3 soal latihan yang mewakili semua jenis soal deret aritmatika yang tadi kita pelajari mulai dari barisan, deret, sampai soal aplikatif. Tapi kali ini saya tidak akan langsung memberikan jawabannya. Kenapa? Karena saya ingin teman-teman mencoba mengerjakannya sendiri dulu. Silakan pause videonya sekarang, baca soalnya baik-baik, lalu tuliskan jawaban di buku teman-teman. Kalau teman-teman menonton video ini di YouTube atau di platform lainnya yang punya kolom komentar, jangan ragu untuk tulis jawabannya di situ ya. Tulis juga bagaimana cara teman-teman menghitungnya supaya kita bisa saling belajar satu sama lain. Siapa tahu jawaban kamu benar dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Jangan takut salah, yang penting berani mencoba. Karena dari kesalahan kita belajar dan dari mencoba kita jadi paham. Jangan lupa cek komentar dari teman-teman lainnya juga ya. Seru banget kalau kita bisa belajar bareng-bareng meskipun lewat video. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran kali ini. Kita sudah belajar banyak hal tentang deret aritmatika, mulai dari pengertian, rumus, contoh soal, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, sampai latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan sendiri. Ingat ya, matematika itu bukan hanya soal hitung-hitungan, tapi juga soal berpikir logis dan teratur. Dan semua itu bisa kita latih lewat materi seperti ini. Semoga materi yang kita bahas hari ini bisa membantu teman-teman lebih
paham dan percaya diri saat mengerjakan soal-soal barisan dan deret. Kalau masih bingung atau punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kita bisa diskusi bersama. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Terus semangat dan jangan pernah takut sama matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.